Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak? Baik, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas dipimpin. Ada yang masuk hari ini? Siapa? Baik, kita presensi dulu ya. Azkar Ajwa Ahmad. Hadir. Ahmad, kita balik dan belajar ya. Baik, silakan rapikan posisi duduk, kemudian buku tulisnya dikeluarkan, poin-poinnya, buku paketnya. Baik anak-anak, perhatikan semuanya. Kalau kita perhatikan sekarang perkembangan teknologi itu sangat pesat, ya. Kita sebagai anak bangsa maka harus mengikuti perkembangan zaman modern ini. Ya, salah satunya yaitu adalah dalam belajar dan belajar agar mata kita terbuka untuk dunia. Ya, jadi jangan malas-malas, harus tetap untuk semangat belajar. Baik. Saya akan coba tanya, ada yang pernah pergi ke mall? Belum ada yang pergi ke mall ini? Oh ini ke mall. Biasanya kalau kita mau naik lantai 1, lantai 2, dan 3, kita bisa pakai apa? Eskalator. Eskalator itu bentuknya miring, mendatar atau bagaimana? Miring. Apa tujuannya? Kenapa harus ke eskalator? Ilmu, jangan nanti bawa barang banyak, kemudian kalian menggunakan tangga. Disediakan eskalator itu tujuan untuk mempermudah para pejalan kaki. Ya. Gambar yang pertama. Ini kira-kira sedang ngapain ini? Ke atas truk, ya. Kenapa harus menggunakan itu? Pekerja memeringankan pekerja. Ya. Bagaimana kalau kemiringannya kita lebih miringkan? Susah ya. Nah, jadi kemiringan itu berpengaruh. Apakah terlalu atas, rendah, atau sangat rendah? Ya, yang kedua, ini tahu apa ini? Menara apa namanya? Menara Pisa. Menara Pisa ini di negara mana? Bentuknya miring ya? Kira-kira apa dibuat bentuk miring ya? Ya, dia menjadi ciri khasnya ya. Kemudian yang ketiga, nah ini eskalator ya. Ada yang bentuk tangga dan ada eskalator. Yang ini pesawat kalau mau take off ya, itu biasanya miring ya. Apalagi mau turun juga harus miring. Nah itu menggunakan prinsip apa? Bidang miring. Jadi itulah yang akan kita pelajari pada pertemuan ini, yaitu adalah mengenai bidang miring atau gradien garis miring. Ya. Pada pertemuan sebelumnya kita kemarin sudah membahas pembahasan kita hari ini yaitu adalah mengenai gradien ya. Bagaimana kita memahami definisi gradien, gradien dari persamaan garis, garis melalui dua titik. Kemarin kita sudah belajar persamaan garis lurus. Ya, saya tanya sekarang, titik A ini terletak di titik berapa? Coba ada yang bisa? Ya, berapa? 3,7. Ya. Kalau titik B terletak di titik berapa? Siapa yang? Negatif 3,1. Jadi, ya kemarin kita sudah mempelajari mengenai persamaan garis lurus. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari mengenai gradien. Tujuan pelajaran kita pada pertemuan ini yaitu adalah yang pertama, ya, dengan melalui pembelajaran ini siswa dapat memberi definisi tentang gradien. Jadi kalian nanti dapat mendefinisikan apa itu gradien.
Ya, yang kedua, kalian dapat menghitung gradien dari persamaan garis. Yang ketiga, kalian dapat menghitung gradien pada garis yang melalui dua titik. Ya. Baik, perhatikan semuanya. Jadi alur kegiatan pelajaran kita pada pertemuan ini yaitu adalah di mana setiap dari kalian duduk secara berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing, ya. Yang sudah kemarin juga kita pernah duduk dan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, nanti kalian akan mengerjakan lembar kerja peserta didik, ya. Baik. Kemudian nanti kalian berdiskusi bersama teman-teman kalian untuk memecahkan masalah yang ada di lembar kerja tersebut. Ya, setiap kelompok nanti yang sudah selesai berdiskusi dan mendapatkan hasil dari pemecahan masalahnya mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Bisa diwakili 2-3 orang. Ya, kelompok lain nanti menanggapi, harus memberi komentar jika dari jawaban anggota kelompok yang lain tersebut ada yang dirasa begitu atau ada yang perlu ditambah. Untuk menentukan mencari jawaban dari KKBD ini nanti bisa kalian menggunakan buku paket untuk mencari pemecahan permasalahannya. Bisa juga nanti saya akan bagikan modul atau bahan ajar untuk bisa kalian menemukan jawabannya. Ya, baik. Coba perhatikan. Nah, perhatikan gambar berikut. Yang sebelah kiri adalah candi Borobudur. Candi Borobudur terletak di mana? Di mana? Ya, di Jogja ya. Ada yang pernah ke sana? Nah, belum pernah, ya. Hanya pernah melihat di gambar atau melihat cerita di mana Candi Borobudur itu adalah merupakan salah satu juga keajaiban dunia. Ya, kemudian yang kedua ini adalah tangga Monhusan atau tetangga yang ada di Cina. Nah, lihat, ya, tangganya itu luar biasa lurus, iya lurus sekali. Ya, kira-kira, ya, mana yang paling mudah untuk dinaiki kira-kira? Nanti kenapa ya? Kenapa? Jadi Borobudur itu lebih mudah dinaiki. Itu pertanyaan ini masalahnya. Kemudian, nah ini yang kedua. Jadi pemerintah memiliki peraturan perundang-undangan untuk kemiringan suatu jalan. Ya, kemiringan jalan untuk pengguna kursi roda tidak boleh lebih dari 0,150. Ya, kemiringan tempat parkir yang aman tidak boleh lebih dari 0,250. Kemiringan tangga suatu bangunan tidak boleh lebih dari 0,875. Dan kemiringan trotoar bagi pejalan kaki tidak boleh lebih dari 0,325. Nah, seorang kontraktor ini akan membuat jalan khusus bagi pengguna kursi roda di masjid asrama pondok. Nah, seperti yang dibuat di Al-Walidain di sebelah kirinya itu kan. Nah, itu kan dibuat untuk apa? Untuk pejalan kaki, untuk usia-usia yang tua atau orang yang menggunakan kursi roda. Nah, apakah itu dikatakan layak atau tidak? Coba perhatikan, ini akan dibuat di mana tinggiannya itu 210 cm. Ya. Nah, dan lebarnya itu adalah 700 cm. Nah, kira-kira tangga ini layak tidak untuk pengguna kursi roda? Layak atau tidak? Nanti dihitung, dicari penyelesaiannya. Nanti diskusikan bersama dengan teman-teman. Ya. Baik, silakan sekarang ya anak-anak, kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 mana? Kelompok 1, kelompok 2, 3, kelompok 3. Nah, kelompok 4 ini ya. Kelompok 5, kelompok 6 dan kelompok 2. Dan nanti ini kita akan menentukan gradien garis yang melalui garis lurus yang melalui dua titik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
yang ada pada Candi Borobudur maupun memutuskan menurutmu mana yang lebih mudah? Tanggapan kami Candi Borobudur. Karena Candi Borobudur lebih mudah dinaiki daripada tangga Cina yang berada di Cina. Karena Candi Borobudur tangganya yang lebih miring, sedangkan tangga di Cina vertikal. Ya, itu saja jawaban kita. Bagaimana dengan kelompok yang lain tanggapannya? Jadi tidak mundur karena kalau yang tangga konstruksi itu dia lebih kurang ya, lebih sulit dinilai. Tuh, baik, tepuk tangan untuk kelompok satu. Orang saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini untuk mempresentasikan jawaban saya. Jawaban kelompok saya. Baik, tulis. Gradien garis A jawabannya 4/, gradien garis A jawabannya 4/2, gradien garis B jawabannya 4/3. Bagaimana kelompok yang lain ada tanggapan? Ya. Bagaimana? Oh-nya ada, mungkin ada yang salah ditulis. Berapa? Ada tanggapan dari kelompok lain? Coba. Sampingnya ya. Min 3 1 jadinya ditambah Jawabannya. jawabannya sama dengan 1. Bagaimana kelompok yang lain? Jadi itu adalah Negatif negatif 1 bukan 4 negatif 2 ya. Sedikit kekeliruan ada apa? tangan dulu untuk kelompoknya. Jadi tadi semua beberapa kelompok semua jawabannya benar ya. Telah menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan gradien garis. Ya, maka dari itu kita simpulkan apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari kegiatan pembelajaran pada pertemuan ini, dari apa yang sudah kalian kerjakan ya. Jadi kesimpulan yang pertama yaitu adalah gradien itu, jadi gradien itu adalah apa? Derajat kemiringan terhadap suhu. Gradien dinotasikan dengan S. PR kerjakan evaluasi mandiri 2 halaman 105. Pertama kita mendapatkan berdoa dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.